Jika pada kajian etika deontologis sebelumnya berbohong itu tidak boleh karena pada dirinya berbohong itu tidak baik, lantas bagaimana jika berbohong untuk kebaikan? Apakah boleh atau tidak? Kali ini kita akan mempertimbangkan pertanyaan ini di dalam kajian etika teleologis. Teman-teman sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kali ini kita akan mendiskusikan satu pandangan etika berikutnya, yaitu etika teleologis. Teleologis berarti berarah tujuan, bahwa dalam pandangan ini suatu perbuatan itu baik bukan karena di dalam tindakan itu ada nuansa kebaikan, tapi karena ada faktor eksternal, ada sesuatu di luar dirinya yang membuat suatu tindakan itu menjadi baik. Dalam hal ini adalah tujuan dari tindakan itu sendiri. Jadi tindakan baik itu bergantung terhadap tujuan dari tindakan itu sendiri. Nah, dengan demikian, kalau di dalam pandangan etika deontologis berbohong itu tidak boleh karena pada dirinya berbohong itu tidak baik, maka di dalam pandangan teleologis bohong itu boleh sejauh kemudian tindakan bohong itu untuk kebaikan. Katakanlah misalnya begini, kita sedang duduk di warung, lalu kemudian ada satu orang lari tergesa-gesa karena dikejar oleh dua preman ingin dibunuh, dan orang itu sembunyi di warung itu, dan kita ditanya oleh preman itu, maka kita boleh menjawab tidak jujur di situ demi menjaga nyawa dari orang yang dikejar oleh dua preman itu. Dengan pada peristiwa ini, kita yang berbohong demi menyelamatkan nyawa orang yang dikejar oleh preman itu dianggap suatu perbuatan yang baik secara moral. Hanya saja baik dalam hal ini masih menjadi suatu pertanyaan. Baik bagi siapa? Jangan-jangan baik bagi saya, tidak baik bagi yang lain. Baik bagi negara, tidak baik bagi rakyat. Ini yang kemudian berpotensi untuk kemudian digunakan oleh para penguasa-penguasa diktator misalnya. Suatu negara atau pemerintah bisa melakukan penggusuran besar-besaran terhadap masyarakatnya karena negara melihat bahwa itu adalah baik. Tetapi ternyata penggusuran itu tidak baik bagi orang yang digusur. Lantas bagaimana kemudian prinsip etik teleologis ini menjawab persoalan ini? Ada beberapa pemikir yang mencoba memberikan pandangannya tentang kajian ini. Di antaranya ada yang sangat terkenal, itu adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham menulis buku berjudul An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, sementara John Stuart Mill menulis buku Utilitarianism. Dari dua buku ini, kalau kita coba cari benang merah dari persoalan barusan, maka kita temukan baik dalam hal ini adalah sejauh memiliki kegunaan, utilitas itu. Jadi baik itu sejauh kemudian memiliki kegunaan. Persoalannya kemudian lagi, apa itu yang dimaksud berguna? Maka Bentham menjawab, berguna ini sejauh nilainya atau dampaknya ialah memberi kesenangan, memberi kenikmatan. Pandangan ini sebetulnya kalau kita telusuri ke Yunani klasik ada di dalam pandangannya Epikuros, etika yang atarasia, kebahagiaan yang sifatnya material. Nah, dari situ kemudian Bentham ini memberi penjelasan bahwa sebetulnya secara filosofis tindakan manusia itu didorong oleh dua kedaulatan, oleh dua motif besar, yaitu kesenangan atau kenikmatan dan penderitaan atau kesedihan. Jadi manusia dalam bertindak itu didorong untuk mencapai kenikmatan sebesar-besarnya dan didorong untuk menjauhi penderitaan sebesar-besarnya. Ini yang dikenal dengan prinsip the greatest happiness for the greatest number. Jadi sebesar-besar kebahagiaan atau sebesar-besar kenikmatan adalah kebahagiaan bagi suatu tindakan itu sendiri. Itu adalah motif terbesar suatu tindakan menurut Jeremy Bentham. Dengan demikian, kalau kita lihat dari prinsip ini, maka sebetulnya segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan manusia, baik itu berupa organisasi, baik itu berupa lembaga-lembaga atau bahkan negara,
itu dalam rangka menciptakan kenikmatan sebesar-besarnya bagi manusia. Jadi negara kemudian menjadi sebatas penjaga ronda malam bagi kenikmatan para warganya di dalam itu. Kalau kita mengacu pada prinsip ini, berarti ketika ada negara yang bertindak atau pemerintah bertindak menggusur lalu kemudian membuat masyarakat menjadi tidak merasakan kebahagiaan, maka itu bertentangan dengan prinsip ini. Artinya tindakan negara kemudian bisa dievaluasi dari situ. Ini mungkin penyeimbangan bahwa agar kemudian tafsir kepada kebaikan atau kegunaan itu tidak menjadi tafsir yang kemudian diberikan secara subjektif sepenuhnya oleh pemilik otoritas tertentu. Itu poin penting menurut saya. Lalu kemudian karena dalam bertindak ini manusia berupaya mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya atau kenikmatan sebanyak-banyaknya dan menjauhi penderitaan sebanyak-banyaknya, maka bagaimana kemudian cara kita mengukur ya, agar dalam keseharian kita menjadi orang yang hidupnya sukses mencapai kenikmatan sebanyak-banyaknya. Ada beberapa ukuran yang diberikan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang disebutkan tadi, yang itu penting kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama dia sebut sebagai intensitas atau intensity, bahwa manusia itu harus menguji seberapa sering kesenangan atau penderitaan itu didapat. Jika penderitaan itu cukup sering, maka itu sukses. Kemudian yang kedua disebut durasi atau duration, artinya berapa lama kesenangan atau penderitaan itu dirasakan. Jadi jika lebih banyak penderitaan, lebih lama penderitaan yang dirasakan dan kenikmatan hanya sedikit, maka itu dianggap gagal. Itu harus diukur. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan kepastian atau certainty. Jadi penderitaan itu harus benar-benar dirasakan, bukan penderitaan yang seolah-olah dirasakan, nyata. Yang keempat adalah kedekatan atau keterpencilan, propinquity atau remoteness. Jadi ukuran ini adalah melihat kesenangan itu seberapa nendang, ya, seberapa terasa. Apakah kita merasa sangat senang, cukup senang, atau hanya senang saja? Itu diukur. Kemudian yang kelima itu keproduktifan, ya, fecundity. Ya. Ini berbicara tentang seberapa berderet kesenangan itu dirasakan oleh manusia. Apakah kita senang lalu menderita, senang, menderita, senang, 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 menderita lagi, dan seterusnya. Kemudian yang keenam kemurnian, ya, purity. Berkaitan dengan apakah saat merasakan senang masih ada bayang-bayang penderitaan atau sebaliknya. Jadi senangnya itu masih mikir hutang atau senangnya itu masih mikir mau dikejar debt collector misalnya. Itu berbeda dengan senang yang masih betul-betul senang, ya. Kemudian yang ketujuh keluasan atau extent, ya. Seberapa menular kesenangan atau penderitaan yang dirasakan itu. Apakah kesenangan itu juga berdampak kepada orang di sekitarnya atau hanya senang pada dirinya. Dari ketujuh ukuran ini kita bisa menilai apakah kehidupan kita hari ini sukses, yaitu dengan mendapat banyak kesenangan, atau kita mendapat penderitaan lebih banyak. Dari ketujuh itu, kalau kita mau mengukur kebahagiaan secara pribadi, cukup dari nomor 1 sampai nomor 4. Sementara nomor 5, 6, dan 7 itu kalau kita berbicara kesenangan yang bersifat secara sosial. Saya kira itu untuk diskusi kita sementara ini. Terima kasih.